يا ربي يا نبي نديك جود عليا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tia Putri Amelia. Di sini saya akan membaca dan menjelaskan bab hijr yang diambil dari kitab Fathul Qorib. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi hijri safihi wal muflisi. Pasal ini menerangkan tentang pencegahan terhadap orang bodoh dan muflis. Wal hajru lughatan al-man'u wa syar'an mar'u tasarrufi fil mali bila fi tasarrufi fi ghairihi ka talaqi fa yanfudhu min as-safihi. Lafaz al-hajru menurut lughat yaitu mencegah, sedangkan menurut syarak yaitu mencegah seseorang dalam menggunakan hartanya. Lain halnya apabila yang ia keluarkan tersebut tidak berupa harta, seperti tolak. Wa ja'ala al-musannifu al-hajru ala sittati min al-ashkhasi as-sabiyyi wal majnuni was-safihi wa fasarruhu al-musannifu biqawlihi al-mubadhdhiru limalihi ay alladhi lam yusarrifuhu fi ghairi masarifihi. Musannif membagi hajr terhadap 6 orang. Yang pertama anak kecil, yang kedua orang gila, dan yang ketiga orang bodoh. Yang dimaksud kata bodoh yang ditafsiri oleh musannif dengan perkataannya yaitu orang-orang yang menyia-nyiakan hartanya. Artinya artinya menggunakan hartanya bukan pada tempatnya. Wal muflisu wa huwa lughatan man shara malahu fulisan tsumma kuniya bihi an illatil mali aw adamihi. Yang keempat muflis. Adapun muflis menurut lughat yaitu seseorang yang hartanya menjadi tidak laku, kemudian disebut muflis. Wa syar'an asy-syahsu alladzi takabathu al-duyunu wa la yafi malihi bidainihi aw duyunihi. Ya, sedangkan muflis menurut syarak yaitu seseorang yang hutangnya bertumpuk-tumpuk sedangkan hartanya tersebut tidak mencukupi, tidak dapat melunasi hutang tersebut. Wal maridu al-maghufu alaihi min maradihi wal hajru alaihi fi ma zada thulutsa wa huwa thulutsan at-tirkati la li ajli haqqil warasati. Yang kelima, orang sakit yang dikhawatirkan akan penyakitnya, sedangkan yang dilarang baginya adalah menggunakan harta yang lebih dari sepertiga. Kelebihan dari jumlah tersebut yaitu 2/3 harta peninggalan, yaitu dijaga demi hak ahli waris. Hadza illam yakun 'alal maridi dainin fa in kana 'alaihi dainun yastawriqu tirkatihi hajru 'alaihi fi thuluthi wa ma zada 'alaihi. Hal ini memang jika si sakit tersebut di atas tidak mempunyai hutang, maka jika ia mempunyai tanggungan atau hutang yang menghabiskan harta peninggalannya, maka ia harus dicegah membelanjakan hartanya yang sepertiga dan yang selebihnya. Wal 'abdu alladhi yu'dhan lahu fama tijarati fala yasihu tasarrufuhu bi ghairi idni sayyidihi. Yang keenam, budak yang tidak mendapatkan izin berdagang dari tuannya, maka semua bentuk muamalah yang dikerjakan budak itu tidak sah. Fala wasaqatal musannifu an asya'a min al-hajri madhkuratun fil mutawwalati. Musannif tidak melarangnya, namun larangan-larangan tersebut dituturkan dalam kitab yang luas pembahasannya. Minha al-hajru 'alal murtadi li haqqil muslimina wa minha al-hajru 'alal rahini li haqqil murtadin. Di antaranya untuk mencegah seseorang yang murtad demi menjaga hak-hak orang muslim, dan mencegah orang-orang yang menggadaikan demi menjaga hak orang-orang yang menerima gadai. Tasarrufu sabiyi wal majnuni was-safihi wa irasahihin wala yasihu minhum bai'u wala syira'i wala hibatin wala ghairiha min at-tasarrufati. Anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidaklah sah tasarrufnya. Karena itu penjualan, pemberian dan lain-lainnya dari segala macam tasarruf mereka tidak sah. Wa amma safihi fa yasihu nikahuhu bi idni walihi. Mengenai orang safi, nikahnya dianggap sah apabila mendapatkan izin dari walinya. Wa
tasarruful muflisi yasihu fi zimmatihi falau ba'a salaman tu'aman aw ghairihi aw ishtara kala minhuma bi thamanin fi zimmatihi sahha duna tasarrufuhu fi a'yani malihi. Tasarruf si muflis di dalam nikah umpamanya atau talak atau huluk adalah sah. Adapun perempuan yang muflis jika ia melakukan huluk atas hartanya, maka tidak dihukum sah atau dengan cara hutang yang menjadi tanggungannya sendiri, maka hukumnya sah. Wa tasarruful muflisi yasihu fi zimmatihi falau salaman tu'aman awairihi awistara kullan minhuma bisamanin fi zimmatihi sahab duna tasarrufu fi a'yani malihi. Tasarruf muflis hanya sah dalam harta yang menjadi tanggungannya. Karena itu, jika ia menjual makanan atau lainnya dengan cara salam atau membelinya dengan harga yang menjadi tanggungannya, maka hukumnya sah. Fala yasihu wa tasarrufuhu fi nikahihi masalan aw in aw mul'in sahihun wa ammal mar'atu al-muflisatu fa in tala'at ala 'ainin lam yasihha aw dainin fi dhimmatiha sahha. Tasarruf si muflis di dalam nikah umpamanya atau talak atau hulu adalah sah. Adapun perempuan yang muflis jika ia melakukan hulu atas hartanya, maka tidak dihukum sah, atau dengan cara hutang yang menjadi tanggungannya sendiri, itu hukumnya sah. Tasarruful maridi bima zada ala thulusi mawqufun ala ijazatil warasati fa in ajazu az-zaida ala thulusi sahha wa illa fala. Tasarruf orang yang sakit atas harta yang melebihi sepertiga tergantung akan pelulusan ahli waris. Jika mereka memperbolehkan pemanfaatan kelebihan dari sepertiga, maka tasarrufnya dianggap sah. Jika tidak diperbolehkan, maka hukumnya tidak sah. Wa ijazatul warasati wa raddihim halal maridi la yu'tabarani wa innama yu'tabiru dzalika min ba'dihi ay min ba'di mautil maridi. Pembolehan ahli waris atau penolakan ahli waris mereka ketika dalam keadaan sakit itu tidak dianggap sah. Yang dianggap sah adalah pelulusan atau penolakan yang terjadi setelah matinya si sakit. Wa idza ajazal warasa thumma qala innama ajaztu ladhanni annal mala qalilun wa qad bana hilafuhu suddiqa bi yaminihi wa tasarruful ba'di alladhi lam yu'dhan lahu fi tijarati yakunu fi dhimmati wa ma'na kaunihi fi dhimmatihi annahu yattabi'u bihi ba'da'idkihi idza attaqam. Apabila ahli waris telah meluluskan, lantas ia berkata, aku telah meluluskan karena aku mengira bahwa harta yang diwariskan itu hanya sedikit, tapi perkiraan itu ternyata meleset. Maka si ahli waris bisa dibenarkan dengan disertai sumpahnya. Penasarufan yang dikerjakan oleh budak yang belum mendapatkan izin oleh budak yang tidak mendapatkan izin berdagang dari tuannya itu menjadi tanggungnya sendiri. Yang dimaksud tanggungannya sendiri adalah ketika si budak telah merdeka, maka hutangnya ditagih. Fa'in adina lahu as-sayyidi fi tijarati sahha tasarrufu bihasabi dzalikal adini. Jika si sayyid memberi izin kepadanya dalam berdagang, maka tasarrufnya dihukum selama mereka masih mengacu dengan perizinan tersebut. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.